Selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar anak-anak Bapak yang hebat dan luar biasa? Tentunya kalian terus bersemangat dalam belajar ya. Nah, pada kesempatan kali ini, marilah kita belajar bersama Pak Tommy. Kita masuk pada tema 7, perkembangan teknologi. Subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Seperti biasa, sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, Bapak akan menunjukkan KD-nya dulu ya. Dengan 3.6, mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat. Dengan tujuan pembelajaran. Melalui teks bacaan, siswa dapat mengidentifikasi kalimat utama tiap paragraf dari suatu bacaan dengan tepat. Lalu yang keduanya, dengan menemukan kalimat utama dari tiap paragraf, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari suatu bacaan yang tepat. Yang ketiga, dengan mengamati teks bacaan, siswa dapat menemukan kosakata tentang perkembangan teknologi komunikasi dengan benar. Lalu yang keempat, dengan mencari kata terkait dalam teks bacaan dan mencarinya di kamus, siswa dapat menggunakan kosakata tersebut dalam sebuah kalimat dengan tepat. Lalu yang kelima, dengan kumpulan kalimat utama pada setiap paragraf, siswa dapat membentuk suatu ringkasan pada teks bacaan. Lalu, tujuan pembelajaran yang terakhir, siswa dapat menuliskan informasi penting dari teks bacaan. Oke, sudah paham ya tujuan pembelajaran kita hari ini? Mari kita lanjutkan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Nah, Bapak mempunyai satu kata, yaitu komunikasi. Ada yang tahu komunikasi itu apa? Nah, kita bahas bersama-sama. Komunikasi menurut kbbi.web.id adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Jelas ya arti komunikasi sekarang? Kita lanjutkan. Kita buka bersama-sama buku paket tematik tema 7 halaman 116. Nah, mari kita baca bersama-sama ya. Perhatikan tanda baca dan pemenggalan setiap kalimatnya. Manusia adalah makhluk sosial. Artinya, setiap orang memerlukan orang lain. Satu orang berhubungan dengan orang lain. Manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang diinginkan. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan. Dahulu, ruang komunikasi manusia amat terbatas. Bersyukurlah teknologi komunikasi makin berkembang. Kini kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Mari kita pelajari perkembangan teknologi komunikasi agar hidup makin berarti. Kita buka halaman 118 tentang sejarah komunikasi. Mari kita membaca bersama-sama lagi ya. Perhatikan apa saja yang ada pada teks berikut, tanda baca atau garis bawah atau apapun itu. Ya. Baik, kita mulai. Sejarah komunikasi. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan, sehingga
ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia dikenal adanya kentungan. Kentungan digunakan untuk penyampaian tanda bahaya bagi warga. Selain kentungan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia juga dapat bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Baik, mari kita lanjutkan dengan kalimat utama setiap paragraf di bawah ini. Nah, ini menyambung dari teks bacaan tentang sejarah komunikasi. Nah, mungkin kalian masih ingat dong tentang kalimat pokok dari setiap paragraf. Ya, jadi kalimat inti dari setiap paragraf. Nah, yuk kita kerjakan bersama-sama untuk paragraf 1. Apa ya kira-kira? Betul, komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Lalu paragraf 2-nya, ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Lalu paragraf 3-nya, salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Lalu paragraf yang keempat, saat ini ada jaringan internet. Oke, sudah jelas untuk menentukan kalimat pokok dari setiap paragrafnya. Kebetulan kalimat utama atau kalimat pokok dalam bacaan sejarah komunikasi ini ada pada awal kalimat, ya, dari awal sampai titik. Itu kalimat pertamanya. Seperti itu. Sudah jelas? Kalau sudah jelas, mari kita lanjutkan. Ide pokok suatu bacaan dapat ditemukan jika kita membaca dengan teliti. Ide pokok ditemukan pada kalimat utama setiap paragraf. Nah, ide pokok itu apa, Pak? Ide pokok adalah gagasan utama dari bacaan. Nah, setelah mengumpulkan kalimat utama dari setiap paragraf, maka dapat diketahui bahwa ide pokok dari teks bacaan di atas adalah, nah ini ringkasannya ya. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Nah, surat ini ada jaringan internet, ya, bukan surat ini, maksudnya saat ini ya. Maaf nih Bapak salah baca. Oke, kita lanjutkan lagi. Sudah jelas ya mengenai ringkasan? Oke, kalau sudah jelas mari kita lanjutkan. Nah, pada halaman 134 dengan judul teks bacaan sejarah penggunaan telepon. Nah, di situ juga coba kalian baca dulu di pause dulu video ini, lalu kalian baca dulu, kalian pahami isinya, kalian pahami arti-artinya atau kalimat utama pada setiap paragrafnya dicari. Oke? Nah, kalau sudah, mari kita kerjakan bersama-sama ya. Kita bahas bersama-sama kalimat utama setiap paragraf di bawah ini. Nah, ayo kita samakan ya. Paragraf pertama, ayo apa kira-kira? Betul, telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Lalu paragraf keduanya,
Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Ya, bagus. Paragraf ketiga. Selanjutnya ada satelit telepon. Nah, untuk yang paragraf keempatnya. Sekarang jaringan telepon bergerak melalui satelit. Oke, sudah bisa ya. Wih, pintar. Anak-anak Bapak yang hebat dan luar biasa. Nah, coba sekarang buat ringkasannya dari bacaan atau teks bacaan sejarah penggunaan telepon. Nah, itu kita tinggal gabungkan saja kalimat utama dari setiap paragrafnya. Ya, begini. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Selanjutnya ada satelit telepon. Sekarang jaringan telepon bergerak melalui satelit. Nah, makin jelas lagi ya, makin paham lagi ya tentang kalimat utama pada paragraf yang terdapat pada teks. Oke? Oke, kita lanjutkan lagi. Kesimpulannya, kuncinya ada pada membaca. Kita harus memahami apa yang kita baca, sehingga kita akan mengetahui apa itu paragraf atau bagian dalam teks atau tulisan yang kita baca. Ya, yang awal Bapak sudah menjelaskan tentang baca itu ada kata, ada kalimat, ada huruf, ada paragraf ya. Mungkin kalian sudah paham di situ. Ide pokok atau yang disebut juga dengan gagasan utama dari setiap bacaan yang kita baca. Kata-kata penting atau kata-kata yang baru kita dengar sehingga kita dapat mencari tahu karena akan menambah wawasan kita. Mengisi jawaban pertanyaan yang diambil dari teks bacaan, meringkas teks bacaan dan mendapatkan informasi dari teks bacaan. Nah, sekali lagi Bapak ingatkan, jangan bosan untuk membaca ya. Belajar memahami bacaan, oke? Karena membaca membuat kita yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tidak bisa menjadi bisa, dan tentunya akan menjadi lebih pintar lagi. Oke? Oke, mari kita lanjutkan dengan tugas. Tugas dari Pak Tommy dari buku paket tematik tema 7. Yang pertama adalah halaman 119. Yaitu menuliskan kalimat utama setiap paragraf dan membuat ide pokok dari teks bacaan. Lalu yang kedua halaman 120, menulis kata yang digarisbawahi, cari artinya pada kamus dan buatlah kalimatnya. Lalu yang ketiga halaman 128, mengelompokkan alat komunikasi tradisional dan modern dari teks bacaan. Lalu yang keempat halaman 129, melengkapi kalimat ya, di situ tinggal dilengkapi saja kalimatnya. Lalu halaman 135, mewarnai kata-kata yang berhubungan dengan teknologi komunikasi dan membuat ringkasan informasi seperti contoh yang tadi Bapak sudah jelaskan. Lalu yang keenam halaman 145, melingkari jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi dengan membaca teks alat komunikasi tulisan. Lalu yang ketujuh, halaman 146, membuat ringkasan teks atau alat komunikasi tulisan. Dan yang nomor 8, yang terakhir halaman 152, 153 dan 162. Begitu? Oke. Sudah selesai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Marilah kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, jaga kondisi kesehatan, patuhi nasihat orang tua di rumah, tetap semangat dalam belajar, dan Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa dengan pembelajaran bersama Pak Tommy selanjutnya. Terima kasih.